Bunda, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat, bisa lebih udara ya. Sehat semuanya Bu ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Budara? Budara bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, selalu sehat, insya Allah. Oke. Nah hari ini kita kedatangan seorang tamu Budara, narasumber kita. Bukan narasumber sih, kita lebih bisa katakan mau berbagi ya, sharing bagaimana cara memotivasi anak ya, karena sesuai dengan tema kita hari ini ya, orang tua berbagi, temanya yaitu tentang memotivasi anak tetap berprestasi Di masa pandemi. Iya, benar sekali Budara. Nah, kebetulan hari ini kita kedatangan seorang tamu. Beliau adalah seorang dokter kecantikan yang ada di kota Jambi. Nah, pasti ya, seluruh masyarakat Jambi udah pada kenal. Beliau ini biasa disebut dengan Dokter Olin. Nah, kita nama aslinya ternyata ada kepanjangannya. Siapa Budara? Panjangannya Dr. Haja Fitria Marioli. Iya, atau lebih disebut dengan Dokter Olin. Oke, baik. Dokter Olin, sehat dokter? Alhamdulillah Ibu, tetap semangat ya Bu dalam kondisi seperti ini ya. Harus. Tetap sehat, tetap semangat ya. Harus. Oke, harus selalu berpikiran positif. Iya, benar. Positive thinking. Positive thinking, yang negatif dibuang dulu ya, biar kita dalam kondisi yang prima ya. Mas. Setuju, oke. Kesibukannya apa sih sekarang Bun? Jadi ceritanya sebagai kodrat sebagai perempuan dalam Islam ya, tetap pastinya ibu rumah tangga. Iya. Ya, jadi ibu rumah tangga yang mengurusi ya semua masalah rumah tangga ya, anak, ada suami di dalamnya. Bonusnya kebetulan bekerja. Alhamdulillah. Jadi sebetulnya kalau kodratnya ya sebagai istri, sebagai mama dari Nadira, juga sebagai istri dari suami Pak Ipar gitu. Tapi bonusnya karena ada background pendidikan, sekolah ya dan lain-lain yang tidak mungkin kalau nggak dimanfaatkan. Jadi ya praktek sebagai dokter itu pastinya. Prakteknya lengkap lancar ya Bun ya? Alhamdulillah, jadi ya bagi waktu ya, dari pagi kita bangun, Bu Selvi, Bu Dara, otomatis kalau di rumah nih pastinya sebagai ibu rumah tangga dulu nih yang dikerjain gitu ya, mama-mama gitu kan. Apalagi kalau kondisi nggak ada ART nih, nggak ada asisten gitu, pasti otomatis kalau pagi ya bangun, masak dulu ya, rapi-rapiin dapur dulu, sehingga urusan perut dikenyangin dulu gitu ya istilahnya. Iya pastinya itu, karena sarapan adalah hal yang nggak mungkin dilewatkan itu dalam aktivitas sehari-hari. Jadi nyiapin yang di rumah dulu, keperluannya Alena ya, mulai dari seragamnya, buku-bukunya, apa yang kira-kira materi-materi di hari itu gitu kan, apa yang mau dibahas. Nanti setelah itu semua selesai, ya baru beralih ke profesi selanjutnya jadi Dokter Olin gitu. Jadi kalau di rumah sebetulnya nggak ada atribut Dokter Olin ya, di rumah ya mamahnya Alena gitu ya istilahnya. Jadi Dokter Olin tuh ketika berangkat dari rumah, nyampe di klinik ya, berhadapan dengan pasien, dengan pegawai lain-lain, ya itu baru memposisikan sebagai Dokter Olin. Jadi ya membagi diri ya, gitu, membagi diri berdasarkan waktunya nih, pagi dulu, nanti siang, sore beda lagi seperti itu. Ini menarik sekali Bu Dara. Tadi katanya kita manggilnya apa nih? Bunda ya? Bunda. Biar lebih akrab Bunda aja ya. Karena di sekolah Al-Azhar 57 juga kita memanggil orang tua murid dengan kata-kata Bunda dan Ayah. Bunda dan Ayahanda. Nah Bunda, tadi saya yang menariknya itu ternyata Bunda mengerjakan semuanya dengan sendiri ya, mulai dari tadi bangun tidur, menyiapkan. Iya benar. Karena kan kita tahu ya, setahu saya sih Dokter Olin mungkin ada asisten-asistennya. Ya, belum lagi kesibukan di luar itu. Iya benar. Jadi kondisi pandemi ini menuntut saya terutama untuk lebih mengatur schedule atau jadwal Bu Selvi, Bu Dara. Jadi ART kebetulan yang bantu di rumah ada, tapi hanya untuk bersih-bersih aja gitu. Jadi kalau untuk memasak atau menyiapkan keperluan anak ataupun suami, ya otomatis saya sendiri gitu yang menghandle gitu. Jadi apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, siklus atau jadwal rutinitas itu sangat berbeda pastinya Bu. Dulu zaman sebelum pandemi ya, kita nih sebagai ibu-ibu ya selesai masak, urusan anak, mengantar anak misalnya gitu ke sekolah, setelah itu udah lepas gitu ya.
anak diserahkan ke pihak sekolah, betul. Ada guru-guru, ada semua yang mendampingi untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, dikondisikan dengan pandemi yang seperti ini sudah 6 bulan atau 8 bulan lebih ya kita berjalan seperti ini, itu berbeda banget gitu. Karena yang tadinya mengantar anak dan melepas anak di sekolah, sekarang anaknya nggak dilepas, ibu-ibu anaknya ikut gitu dengan kita gitu ya aktivitasnya gitu. Mungkin bagi ibu-ibu yang bekerja ini merupakan suatu masalah tersendiri karena ada pekerjaan yang bisa membawa anak, ada juga pekerjaan yang tidak bisa membawa anak gitu. Kebetulan alhamdulillah kondisi saya adalah kategori pekerjaan yang bisa membawa anak gitu ya. Jadi anak masih bisa ikut ke tempat kerja walaupun dengan kondisi yang terpisah gitu pastinya. Nah, jadi pintar-pintar untuk membagi waktu dan membuat perencanaan jadwal gitu karena kondisi sebelum COVID dengan sekarang itu sangat berbeda seperti itu. Benar sekali. Nah, mungkin Bu Dara ada pertanyaan nih Bu Dara. Oke, ini saya mau nanya nih Bun, gimana sih Bun kesan-kesan Bunda selama mendampingi nih Ananda sekolah di rumah atau school from home? Nah, ini kesannya luar biasa Bu. Jadi hal yang nggak pernah terbayangkan gitu sebelumnya ya, kondisi sebelum COVID dengan 6-8 bulan terakhir ini memberikan kesan yang luar biasa gitu, terutama bagi ibu-ibu yang bekerja. Jadi memang membagi waktu itu sangat penting. Perencanaan atau jadwal yang baik itu sangat dibutuhkan dalam kondisi seperti ini karena kita nggak bisa kembali ke rutinitas atau jadwal yang lama. Kalau kita nggak fleksibel untuk merubah jadwal itu pastinya akan keteteran gitu. Karena sekarang kondisinya anak dari pagi yang biasanya setelah diantar ya oleh mamanya atau papanya ke sekolah kemudian dititipkan di sekolah, sekarang dikondisikan harus belajar di rumah. Bagi ibu-ibu yang mungkin bisa membawa anaknya untuk bekerja, ya otomatis anaknya akan ikut gitu ya ke tempat kerjanya. Tapi kalau yang nggak bisa membawa anaknya ke tempat kerja, otomatis anaknya harus di rumah dan harus ada orang ketiga yang mendampingi ya gitu. Kalau ayahnya bisa, mungkin ayahnya, atau ada orang tua neneknya atau kakeknya mungkin bisa, atau ada asisten atau pengasuh yang lain juga bisa. Jadi memang dibutuhkan kehidupan yang lebih fleksibel, jangan terlalu kaku atau jangan terlalu saklek gitu ya, dan tetap harus didampingi dengan perencanaan atau jadwal yang baik. Nah, jadwal yang baik itu juga harus dibentuk bukan cuma dari kita aja nih sebagai mamahnya gitu ya, komunikasi yang baik antara papahnya, kemudian ya kita sebagai istri dan ibu, kemudian anak juga jangan sampai anak terlalu terbebani dengan jadwal yang kita buat, itu juga penting. Kemudian mengatur jadwal dengan orang-orang di sekitar kita, misalnya ada neneknya, kakeknya, itu juga penting. Jadi kesannya luar biasa banget nih dari yang dulu sampai yang sekarang, perubahan pola hidup lah Bu, bisa dibilang sih ya. Iya, yang tadinya gimana sekarang dengan COVID harus lebih fleksibel sebetulnya ya. Jadi bondingnya itu lebih terbangun sekarang Bunda ya. Iya, salah satu positifnya ya Bu ya dari ya Sekian negatifnya. iya ada negatifnya juga Bu. banyak ya. Jadi COVID ini memberikan hikmah yang luar biasa ya gitu. Allah nggak mungkin menguji kaumnya kalau di luar kemampuan dari kaumnya tersebut. Jadi insya Allah kita bisa melewati ini semua gitu ya. Di balik negatif-negatifnya tadi, misalnya contoh fisik juga lebih capek ya, emosi juga lebih terkuras, itu harus punya banyak stok kesabaran gitu kan istilahnya gitu. Terus dari segi anak juga, anak harus bisa menempatkan posisi beradaptasi gitu ya istilahnya. Yang dulu sekolah dulu dengan sekarang tuh berbeda gitu. Tapi di balik itu semua positifnya adalah kedekatan atau bonding time antara ibu, anak dengan ayah itu pastinya akan lebih terjaga gitu. Dan ibu-ibunya tadinya nggak tahu materi sekolah, Budara Bu Selvi sekarang jadi sekolah lagi gitu ya. Udah lupa gitu kadang-kadang kan, oh ternyata Pancasila, sila kedua lambangnya ini gitu ya gitu kan. Iya, dengan baca tematik jadi tahu lah ibu gitu. Kalau ternyata ada beberapa hafalan yang terlupa gitu misalnya kan. Lagi ya Bunda ya. Iya, Jadi diambil positifnya aja Bun ya. Lebih baik seperti itu. Karena kalau kita nggak mengambil segi positifnya, nanti jadinya emosi lagi Bu gitu kan, jadi energi negatifnya lagi gitu yang terbangun. Kalau kita sudah menyikapi satu masalah dengan positif, ya insya Allah energi positifnya juga akan terbangun. Jadi ya kehidupan akan lebih bahagia ya gitu. COVID ini kan membutuhkan hati yang bahagia sebenarnya. Nah, ngomong-ngomong hati
hati dan fisik nih Bun. Mungkin Bunda punya tips atau rahasia gimana caranya biar fisiknya itu kuat, terus hatinya juga bahagia. Ya, benar-benar. Iya, jadi kalau untuk fisik ya sebetulnya kalau sudah menjadi ibu-ibu nih, kita ya ibu-ibu Bu Selfie ya, Budara belum ya. Kalau Mama udah. Iya, ibu-ibu ini memang dituntut untuk bangun pagi itu pasti. Jadi fisik kita harus terlatih sejak kita bisa bangun pagi gitu ya. Otomatis kalau kita bangun pagi, tidur malam juga harus cukup. Iya, benar. Jangan sampai terlalu larut gitu dalam beraktivitas ya, ataupun kadang terlalu larut dengan hiburan-hiburan gitu ya, misalnya nonton TV, nonton drakor atau lain-lain yang membuat jadwal tidur kita jadi berkurang. Jadi tidur malamnya cukup sehingga bangun pagi juga bisa baik ya, kemudian nggak terlambat. Karena kalau mama-mama udah terlambat, Bu Selfie, Budara, semua aktivitas pasti kacau. Benar sekali. Jam beker atau alarm di rumah itu adalah ibu. Kalau mamanya udah kesiangan, pasti semuanya jadi kesiangan. Papahnya mau sholat subuh kesiangan, tadi bangunin kan, masakan juga jadi telat, anak-anak mau sekolah jadi lebih ribet gitu ya. Nah, jadi jam beker di rumah adalah ibu. Kuncinya memang adalah di ibu. Nah, jadi menjaga standar dengan cara tidur yang cukup, kemudian ya multivitamin ya, kondisi seperti ini memang mungkin kita kalau yang dulu-dulu nggak terlalu concern sama vitamin gitu ya, sekarang multivitamin tetap harus diminum. Kemudian ya makanan gizi seimbang ya, sayur-sayuran, buah-buahan, terus juga jangan lupa berdoa, karena berdoa itu membuat juga kita jadi lebih positif thinking gitu. Hati yang tenang itu bisa didapat dari salah satunya beribadah. Nah, dengan kondisi COVID seperti ini bisa didapatkan hati yang lebih ikhlas, lebih tenang itu kalau kita juga tidak melupakan beribadah. Saya pribadi juga Pun kalau dulu sebelum masa pandemi itu stok buah nggak ada. Bukan nggak ada sih, tapi jarang. Jadi untuk masa pandemi ini stok buah memang harus minimal ada di rumah. Jadi gizi seimbang, buah-buahan, sayur-sayuran ya, protein ya, minum-minum untuk vitamin dan lain-lain juga itu penting. Iya, benar sekali. Iya, kemudian kan kitanya harus bahagia ya Bunda ya. Jadi kuncinya memang kitanya harus bahagia. Betul. Kalau kita nggak bahagia, gimana anaknya mau bahagia? Jadi kuncinya adalah ibunya bahagia. Ibunya bahagia juga dari ayah yang membahagiakan. Harus betul. Jadi tidak bisa berjalan sendiri ya, gitu kan, harus didukung oleh lingkungan yang juga bisa membuat jadi lebih positif lah gitu. Lingkungan juga mempengaruhi ya Bunda ya. Kemudian selain belajar ya Bunda, bagaimana cara Bunda agar Ananda tetap bahagia selama di rumah? Anaknya bahagianya gimana? Ini yang susah Bu, anak itu bahagianya main. Ada anak bahagia belajar. Ini yang susah. Jadi kalau ditanya, jadi bahagianya, jadi senangnya kalau apa? Main. Tapi jawabannya main dan main gitu. Mainnya juga banyak kan. Permainan anak sekarang mengikuti perkembangan teknologi ya, nggak jauh-jauh dari gadget gitu. Gadget itu sebetulnya apa ya, musuh terselubung Bu. Kalau bisa saya bilang ya, yang buah si malakama gitu ya. Di satu sisi memang dibutuhkan untuk sekolah online, tapi di satu sisi kalau terlalu euforia atau mengikuti kebahagiaan dari gadget ini juga berbahaya gitu bagi anak dari segi fisik, mata ya terutama ya. Jadi radiasinya betul. Kemudian kalau untuk psikis kadang-kadang banyak iklan-iklan ya, atau banyak konten-konten yang belum sesuai gitu sebetulnya untuk anak seusia anak-anak kita gitu. Jadi cara membuat mereka bahagia adalah dengan tidak terlalu mendekatkan ya terhadap hal-hal yang buruk ya, seperti gadget gitu misalnya, dialihkan, lebih tepatnya dialihkan energi positifnya mereka itu ke yang lebih positif lagi. Misalnya bermain, si anak ini hobinya kemana nih gitu. Ada anak yang hobinya musik mungkin ya, energi positifnya bisa dialihkan ke musik. Ada anak yang positifnya ke arah apa, bermain peran misalnya, bermain drama. Nah ini mau nggak mau mamahnya juga jadi ikut-ikutan main drama gitu misalnya. Anaknya suka apa ya, contoh mau pura-pura jadi dokter, mau pura-pura jadi polisi, pura-pura jadi apa. Nah, itu kan butuh pendamping, nggak mungkin anak sendirian gitu ya, cuma sama bonekanya gitu, nggak mungkin. Mau nggak mau orang-orang di sekitarnya juga harus mau untuk mengikuti drama itu gitu, atau pola pikirnya dari situ. Jadi membuat dia bahagia bukan dengan cara menjerumuskan ke arah yang mereka anggap bahagia gitu. Karena yang mereka anggap bahagia pasti ya main gitu ya, padahal
belum tentu main yang dengan gadget lainnya itu membuat ke arah yang positif. Jadi memang harus diarahkan. Anak itu seperti kertas putih Bu sebetulnya. Jadi orang tuanya mau bawa kemana itu nahodanya adalah orang tua. Jadi kalau anak mau dibawa kemana itu jangan salahin tetangga, jangan salahin anak gitu ya. Karena pasti yang berperan penting dalam menahodakan anak itu adalah orang tuanya, terutama ibu. Pasti yang lebih kontak lebih sering ya seperti itu. Iya. Apalagi udah. Oh iya nih Bun, gimana ya Bun kolaborasi antara Bunda dan Ananda nih waktu school from home? Iya, kerjasamanya nih, belajar di rumah. Oke. Jadi ceritanya mama jadi guru ya, Budara. Mamanya yang tadinya nggak pernah jadi guru, Bu. Selama ini kan profesinya cuma nanganin pasien gitu ya kan. Pasien konsul, masalahnya ini gitu. Nah sekarang lebih diarahkan mamanya harus bisa jadi guru gitu kan. Malah kadang-kadang anaknya protes, galakan mamanya daripada gurunya gitu kan. Lebih enak belajar di sekolah, gurunya gak marah-marah. Kalau mamanya, kalau udah salah dikit atau anaknya ada rewel sedikit, pasti bawaannya emosi gitu kan istilahnya. Jadi ya menempatkan kolaborasi yang baik itu ya Bu ya antara ibu dengan anak itu ya harus Kolaborasi. kerjasamanya. Sorry ngebleng Bu. Iya. Guru diedit ya. Oke, jadi kolaborasi antara ibu dengan anak itu yang di rumah, yang tadinya ibunya nggak mikirin lain-lain selain pekerjaan ya, sekarang kan ibunya harus berprofesi juga sebagai guru. Nah, apalagi kalau udah dicap sebagai guru yang galak gitu kan, itu pasti Nggak mau. anak-anak nggak mau gitu, nggak enak belajar sama mama gitu, mamanya macan gitu kan, mamanya galak gitu. Jadi ya harus kitanya sendiri yang berusaha menempatkan diri sebagai figur yang nyaman gitu Bu dari si anak ini. Anak ini merindukan guru yang seperti apa sih gitu ya, mau nggak mau mamanya juga harus konsultasi dengan guru-guru. Nah, inilah salah satu hal yang memang Al-Azhar 57 ini keren banget. Guru-gurunya komunikatif, guru-gurunya tuh mau untuk diajak share gitu ya, terutama kan ada grup-grup kelas ya Bu, kira-kira permasalahan apa di anak ini yang kira-kira kurang nyaman, belajarnya gimana gitu. Jadi kolaborasi ibu dengan anak nggak cuma ibu dengan anak kok, dengan guru, jadi mama nih bisa belajar gitu dari gurunya gimana sih cara membimbing anak yang baik gitu istilahnya. Karena ternyata jadi guru itu nggak mudah, Bu Selvi, udah susah gitu ya. Harus banyak sabar, harus mau mengikuti anak ini maunya kemana gitu kan arahnya ya. Itu cuma satu Bu, kalau ibu bimbingnya sekelas 14, 20 gitu ya, itu stok sabarnya harus lebih banyak gitu. Beraneka ragam anak macam-macam. karakter yang berbeda-beda. Iya. Jadi memang prinsipnya sih ibu harus selalu mau belajar ya, kolaborasinya ibu harus selalu mau belajar, jangan malu untuk share dengan orang-orang di sekitar, minta saran lah dengan gurunya, saya harus gimana gitu. Jangan meninggikan ego bahwa saya sebagai ibu pasti saya paling tahu, anak-anak saya enggak juga gitu. Kadang-kadang guru juga punya penilaian tersendiri gitu. Jadi jangan malu untuk share dengan guru-guru juga. Berarti kuncinya memang komunikasi ya Bunda. Betul. Komunikasi antara anak, ibu dan juga gurunya. Karena semua itu kan tidak terlepas. Guru juga, nih alhamdulillah kami di SD Islam Al-Azhar 57 Jambi tidak melepas semuanya ke orang tua gitu ya. Tetap ada grup ya yang selalu aktif. Betul. Bahkan nih wali kelasnya Bunda 24 jam menerima semua curhat dan keluh kesah. Betul Ibu. Dengan senang hati, dengan tangan terbuka ya Bunda ya. Alhamdulillah. Karena memang kuncinya memang kami ini yang memfasilitasi, membantu gitu ya. Karena kami mengerti juga gitu kondisi seperti ini tidak mudah, tidak semuanya bisa menjalankan dua peran sekaligus gitu ya Bunda ya. Bahkan 3 peran ya, ibu, istri, guru. Betul. Apalagi kalau disampaikan tadi pekerjaan ada yang praktek, ada yang jadi dokter, ada yang apa, lain-lain. Jadi ibu ini harus multitasking ya gitu. Tetapi juga walaupun multitasking kita juga jangan terlalu merasa bahwa kita ini superhero gitu ya. Wanita juga ada batasannya. Iya, benar. Jadi jangan dicap bahwa perempuan itu adalah superhero gitu Iya. ya gitu. Dengan cap seperti itu nanti kesannya semuanya harus dibrekin
perempuan gitu, ke ibu gitu. Padahal nggak seperti itu, kita bisa kok berbagi job gitu kan, berbagi pekerjaan supaya lebih ringan. Ya, benar sekali ya Bunda ya. Kemudian Bunda, ada hal-hal positif ya. Tadi kan sebenarnya sudah disampaikan sih tadi ya Bunda ya, hal-hal positif yang bisa Bunda ambil selama situasi pandemi ini. Mungkin Bunda bisa cerita sedikit positif apa sih yang lainnya selain tadi menimbulkan bonding yang lebih erat. Jadi kondisi COVID seperti ini, kalau dari saya mengalami kegiatan hari-hari ya Ibu, satu, kedekatan dengan Sang Pencipta itu jauh lebih dekat. Karena COVID ataupun nggak COVID itu semua sudah digariskan, sudah ditakdirkan. Memang kita sebagai manusia berikhtiar, sangat berusaha untuk menjaga ya dengan mematuhi protokol kesehatan dan lain-lain. Tetapi kalau sudah kun fayakun, jadilah maka jadilah gitu ya istilahnya kan. Jadi satu hal yang positif yang diambil adalah membangun kedekatan dengan Sang Pencipta jauh lebih dekat. Dengan membangun hablum minallah itu adalah membuat hati jadi lebih tenang gitu. Otomatis kalau kita sudah lebih dekat, emosi atau kesabaran kita itu akan bertambah gitu secara otomatis. Jadi lebih mengingat, oh iya tadi sudah zikir, oh iya tadi sudah ngaji, oh iya tadi sudah tahajud gitu ya istilahnya. Jadi otomatis hati akan lebih tenang. Dengan hati yang tenang itu ya otomatis lingkungan sekitar juga jadi terbawa lebih tenang ya, gak gampang marah-marah, gak gampang emosi seperti itu. Terus kemudian juga dari segi aktivitas yang tadinya kita fokus, mungkin bagi ibu bekerja fokusnya ya membantu finansial keluarga gitu ya. Kadang-kadang anak ini jadi secara nggak sadar nomor 2 gitu. Karena fokus kita, oh yang penting aktivitas tugas pagi udah disiapin, semua udah ditinggal di sekolah, yang penting mama kerja gitu. Nah, dengan adanya COVID seperti ini, jadi kita oh iya ingatkan kembali bahwa anak itu adalah amanah. Jadi amanah yang luar biasa yang dititipkan Allah ke kita, dan kita harus menjaga. Jadi nggak cuma menjaga diri sendiri gitu ya, menjaga anak juga, kemudian membimbing mereka supaya akhlaknya juga bisa terjaga dengan baik seperti itu. Insya Allah sekali ya. Ternyata banyak tugas kita tuh banyak ya Bunda. Tapi tenang aja, tugas banyak itu pahalanya juga amin, amin. Ya, ganjarannya adalah surga ya. Iya, amin gitu. Dimana seorang istri atau ibu yang taat menjalankan ibadahnya, yang menjalankan semua perintah Allah, yaitu insya Allah amin. Masalah kita ya. Betul, bisa ikhlas menjalaninya. Ikhlas ya, kan? benar ikhlas. Jadi tanpa mengharapkan imbalan atau balas jasa gitu kan, itu akan mudah-mudahan sih ya, nggak cuma di dunia tapi juga bekal kita di akhirat. Jadi dunianya dapat, akhiratnya juga insya Allah dapat gitu. Jadi kalau yang disebut-sebut tuh nggak ikhlas ya Bun? Kalau kita udah, mama kan udah capek gini-gini gitu, wah itu nanti berkurang satu kan ya ikhlasnya gitu. Mama udah capek ngurusin kamu gini-gini, jadi dibahas-bahas gitu semuanya. Kayak gitu ya Bun. Susah, memang susah. Itu secara teori gampang diucap, tapi secara praktek kadang-kadang sering keceplosan, sering kelepasan juga kalau emosi lagi nggak stabil ya. Oke, ini Bun terakhir Bun. Apa ya Bun tips dan saran yang bisa diberikan nih Bun dari Bunda supaya Ananda di rumah semuanya tetap semangat sekolah di rumah. Oke. Jadi memang ada perbedaan Budara, tips ibu yang bekerja dengan yang ibu nggak bekerja gitu ya. Iya betul. Kalau dari saya pribadi ya, karena posisi saya adalah sebagai ibu yang bekerja juga ya, ini tipsnya lebih ke arah yang ibu bekerja nih gitu ceritanya. Yang pertama adalah bahwa ibu bekerja ini harus bisa membagi waktu. Tadi itu yang paling penting, membagi waktu untuk dirinya sendiri. Kita juga butuh ya untuk mengurusi diri kita sendiri. Betul. Kemudian membagi waktu untuk anak dengan suami, dan membagi waktu untuk pekerjaan. Jadi harus bisa punya perencanaan atau schedule yang baik gitu istilahnya. Walaupun dengan kondisi pandemi seperti ini pasti banyak berubah, kita juga harus bisa mengikuti perubahan itu. Jangan saklek atau jangan kaku. Itu tips yang pertama. Jadi bisa membagi waktu antara diri sendiri, suami dengan anak. Yang kedua, jangan terlalu kaku ya. Kemudian yang ketiga, membuat anak jadi enjoy atau betah gitu dalam mengikuti school from home. Ini kan nggak cuma sehari 2 hari Bu ya, kita udah melewati ini 6 bulan, 8 bulan gitu ya istilahnya.
membuat anak bisa set gitu, bisa anteng gitu ya istilahnya mengikuti kondisi seperti ini, kita juga harus mampu menyalurkan tadi energi positifnya mereka maunya ke mana. Capek pasti iya, jadi mama-mama ini memang dikodratkan untuk siap mental ya, siap mental dan siap fisik gitu. Jadi jangan takut capek, jangan takut nggak bisa gitu. Sebetulnya insya Allah bisa. Insya Allah semuanya bisa dihandle asalkan kita juga punya perencanaan yang baik gitu. Terus jaga fisik ya, jaga kesehatan, karena kehidupan rumah tangga yang bahagia gitu juga didapatkan dari istri dan ibu yang bahagia gitu. Jadi jaga fisik, jaga mental ya, psikis itu sangat penting untuk membina keharmonisannya. Kemudian untuk anak-anak juga tetap harus dipantau belajarnya, mamahnya jangan tutup mata gitu, harus mau mengikuti dengan perkembangan pembelajarannya. Suka nggak suka, mau nggak mau ya harus ikutan baca buku tematik, harus tahu bahasa Arabnya pintu apa, harus tahu bahasa Arabnya papan tulis apa gitu ya, tadinya nggak terbiasa, ya mau nggak mau harus dibiasakan untuk mengikuti pembelajaran anak seperti apa. Itu kalau nggak mau anaknya ketinggalan. Dan satu lagi yang terakhir yang paling penting, peran ibu adalah jangan menunda tugas. Itu juga penting dalam Bu Selvi, karena tugas yang satu kalau sudah diberikan kemudian mamahnya cuek gitu ya istilahnya, nggak mau mengerjakan satu itu juga akan menjadi rentetan tugas yang nggak selesai gitu. Itu yang membuat anak-anak mama jadi terus, ini kenapa sih tugasnya banyak banget gitu. Banyak banget itu karena apa gitu istilahnya, banyak banget karena ditunda. PR hari ini dikerjakannya nantilah weekend aja lah, Sabtu kan libur, Minggu kan libur gitu. Jangan. Jadi perencanaan itu perencanaan yang baik, apa yang ditugaskan hari itu dari sekolah atau dari guru, kerjakanlah gitu di hari itu, jangan dibiasakan ditumpuk. Atau misalnya mau ada lomba atau ada apa, itu persiapkan dari jauh-jauh hari seperti itu ya. Insya Allah bisa baiklah itu untuk pelaksanaannya. Iya, Masya Allah sekali ya. Ananda Nadira Alena Marifa ini adalah salah satu ya siswa terbaik kita ya. Siswa terbaik kita. Beberapa prestasi sudah ditorehkan oleh Ananda ya, tingkat nasional, bahkan jangankan di antara sekolah ya, kemarin sudah sempat ke lomba antar Al-Azhar ya Bunda ya. Alhamdulillah. Dari TK ya, dari TKB ya, untuk mengikuti FASTA, Festival Anak Sekolah TK seluruh Al-Azhar di Indonesia, lebih dari 700 peserta seluruh Indonesia untuk kategori lomba Pildacil. Alhamdulillah mendapatkan juara rekan 1 Ibu. Alhamdulillah. Dari sekian ratus ya, dari 700 lebih peserta dari sekitar lebih dari 20 cabang gitu ya. Salah satunya adalah Pildacil gitu untuk TKB. Kemudian untuk kelas 1 SD ini alhamdulillah kalau dari lingkup sekolah ya, Al-Azhar nih cukup banyak lah mengadakan lomba-lomba gitu ya, yang lomba internal dalam sekolah, contoh dalam menyambut hari bahasa misalnya, atau dalam menyambut acara kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, kebetulan Alenanya juga tipikalnya semangat Ibu, jadi mamahnya ini hanya memfasilitasi aja lah, hanya fasilitator untuk membawa anak ini maunya kemana, karena basicnya anaknya juga alhamdulillah udah ada semangat gitu kan dalam dirinya. Jadi ya, alhamdulillah lomba-lombanya ada lomba puisi atau lomba menyanyi juga alhamdulillah. Yang terakhir lomba matematika Ibu, matematika. Oh iya, matematika ini ya Bu ya. Kalau yang sekolah tuh yang di Jambi gitu kan, kalau yang untuk matematika yang olimpiade matematika ya nasional antara Al-Azhar juga ya. Secara online, walaupun memang lombanya online ya, ini adalah satu lomba yang baru Bu, berbeda dengan lomba-lomba sebelumnya yang anak memang terjun langsung gitu ya, sendiri-sendiri gitu. Masa kalau daring seperti ini tantangannya pasti juga berbeda. Tapi alhamdulillah masih rezekinya. Ya, alhamdulillah. Kuncinya memang untuk menumbuhkan anak yang bahagia adalah dari ibu yang bahagia. Betul. Ibu yang bahagia juga ditunjang dari lingkungan rumah yang bahagia. Jadi bukan cuma semuanya serba mama gitu ya, kolaborasi antara suami, siapapun ada di rumah, mungkin neneknya, kakeknya atau siapapun lain juga harus bisa beradaptasi dengan kondisi COVID seperti ini. Dan juga perlu ditekankan ya pada orang tua di rumah dan juga Ananda, apalagi pada saat pandemi ini,
jangan menitik beratkan kepada hasil, gitu. Karena kita juga sebagai seorang guru juga tidak tidak memberatkan atau tidak memfokuskan ke hasil anak yang harus mendapatkan nilai 100 gitu ya. Betul. Tapi prosesnya yang harus kita nikmati dan jalani gitu. Untuk apa kita dapat nilai 100 tapi sebenarnya anaknya belum paham benar Betul, gitu. betul. Nah, ini guru nih yang lebih mengerti kan kira-kira ini anak kalau kesehariannya nih bagaimana, nanti tiba-tiba keluar nilainya bagaimana gitu ya Bu. Itu kan pasti ada pertimbangan khusus gitu ya dari guru masing-masing bahwa kelihatan gitu. Guru juga pasti punya intuisi ya, punya feeling gitu kan. Ini kira-kira anak ini prosesnya gimana, nanti hasilnya didapat gimana gitu. Jadi memang anak-anak dalam situasi COVID seperti ini betul Bu, jangan ditekankan yang penting endingnya tuh seperti ini gitu, enggak gitu, tapi proses dari start menuju finishnya itu seperti apa gitu ya. Karena setiap proses itu kan ada kendala yang kita rasakan atau yang muncul itu pasti ada solusinya. Jadi kalau kendalanya nggak muncul, nanti solusinya nggak ada, nggak kelihatan. Jadi problem solvingnya nggak ada. Betul. Jadi guru juga nggak tahu ini anaknya masalahnya di mana ya, kok baik-baik aja gitu ya. Kesannya lurus-lurus aja gitu kan. Itu ada. Nah, ini lagi pentingnya komunikasi antara orang tua dengan guru Bu ya. Jadi guru sudah membuka peluang untuk mau curhat apa aja boleh deh gitu kan, mau konsultasi lewat WA, video call, mau tatap muka langsung pun pasti insya Allah boleh lah gitu ya gitu. Nah, tinggal orang tuanya saja yang mau untuk membuka diri gitu, kira-kira kekurangan saya apa, kekurangan di rumah gimana, anak saya ada masalahnya kira-kira apa aja gitu. Jadi jangan takut, jangan malu untuk berkomunikasi, jangan malu, jangan takut kalau kita merasa kita punya hambatan atau punya kekurangan gitu. Nggak apa-apa, mau konsultasi dengan siapapun, dengan guru, dengan suami kalau di rumah gitu kan. Jangan lagi semua dititik beratkan kepada mama gitu, karena mama juga punya limit ya, punya batasan. Ya, tapi alhamdulillah Bunda, jadi orang tua dari murid-murid kita ya, orang tua sekolah SMA Al-Azhar 57 Jambi ini Masya Allah sekali ya, semua orang tuanya paham sekali ya, mengerti, dan juga komunikasinya sangat baik ke kita guru-guru ya. Jadi kita juga guru-guru sangat terbuka sekali untuk diberikan saran, karena kan guru itu kan juga manusia, bukannya mesin pula ya, nggak ada komputer yang bagus semua ya, ada up and down-nya. Karena kan guru kan juga di rumah punya keluarga, punya anak yang harus diurus. Karena emosinya juga ya hari ini semangat belajarnya ya, besok mungkin aduh ada gitu ya. Guru ini kan juga mama yang bekerja kan Iya. ya, gitu. Bukan cuma dokter yang bekerja, tapi guru juga mama yang bekerja punya anak. Kalau anaknya satu, kalau anaknya dua, anak tiga, anak empat, nah beda lagi kan masalahnya. Jadi sangat terbuka, kita komunikasi, guru pun juga sangat terbuka menerima saran dan kritikan. Bukan kritikan sih, jadi lebih ke saran apa sih yang kurang dalam kami mengajar gitu ya Bunda ya. Mungkin kurang video pembelajaran, kita berikan video pembelajaran gitu, kurang ininya ya, komunikasi lah yang paling penting. Kita bantu jelaskan lagi. Iya. Dan satu hal dari Al-Azhar 57 Jambi adalah dari segi materi pembelajaran saya bersyukur, saya alhamdulillah jauh lebih maju dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang saya lihat ya, yang nggak tahu yang saya nggak lihat gitu. Kalau dibandingkan dengan sepupu-sepupunya Alena ya, yang sesama SD gitu, untuk pembelajaran sangat variatif dari Al-Azhar 57 Jambi ini. Mulai dari video pembelajarannya ada, Zoom-nya juga tiap hari. Tidak semua sekolah Zoom meeting itu tiap hari Bu. Benar. Dan mereka rata-rata kalau Zoom meeting itu dibagi menjadi beberapa sesi. Jadi contoh hari ini siswa A dikelompokkan dengan anak yang lain, nanti sesinya jam 10, cuma sampai jam 11, cuma 1 jam gitu. Jadi tidak full untuk tatap muka lewat Zoom meeting. Nah, Al-Azhar alhamdulillah bisa konsisten ya Bu, dari hari Senin sampai hari Jumat dengan jadwal yang fix gitu kan, jadwal yang jelas. Hari ini belajarnya apa, jam berapa, apa yang mau kita lakukan, indikatornya apa gitu. Betul, sampai terakhir materi-materi PR gitu ya, atau tugas-tugas yang akan dilakukan di rumah tuh apa saja. Jadi saya bersyukurnya alhamdulillah sekali Al-Azhar sangat variatif gitu ya dalam memberikan pembelajaran dengan situasi pandemi seperti ini. Kemudian ada tugas-tugas lapangan yang lain,
Jadi anak nggak cuma di rumah, di dalam kamar nanti foto-foto cepret-cepret tugas difotoin gitu, enggak. Tetap ada observasi keluar gitu ya. Misalnya seperti olahraga kan juga ada kegiatannya di luar, walaupun dengan protokol kesehatan ya pastinya. Kemudian ada mengobservasi misalnya science, ada living on non-living things gitu ya. Itu kan juga tetap harus keluar, kita melihat ada makhluk hidup, ada benda tidak hidup gitu. Jadi alhamdulillah itu mengurangi kebosanan juga gitu bagi anak, supaya nggak terkurung terus di rumah. Oke, terakhir nih Bun pertanyaannya, kira-kira apa ya Bun tips dan saran untuk Ananda di rumah nih supaya bisa lebih semangat dan tetap disiplin selama sekolah di rumah? Oke, jadi mungkin tipsnya nggak cuma buat anak-anak ya, tapi buat mama-mamanya juga nih, gitu ya, sekedar masukan aja. Ya karena memang kondisinya kan beda-beda ya Bu. Ada yang anaknya 1, anaknya 2, anaknya 3, udah beda lagi. Ada yang mamanya bekerja bisa bawa anak, ada yang bisa nggak bawa anak, beda lagi. Jadi sekedar ya, berbagi aja lah gitu ya tipsnya. Yang pertama sih, kita sebagai orang tua itu memang harus bisa beradaptasi dengan kondisi yang sekarang. Karena memang kondisi sekarang ini beda banget dengan kondisi yang dulu. Jadi kalau kita nggak bisa menyesuaikan diri, nggak bisa beradaptasi, pastinya bingung ya, pastinya keteteran gitu dengan kondisi yang ada sekarang. Bangun juga harus lebih pagi nih otomatis ya, karena anak-anak di rumah terus, otomatis sarapan kan juga harus selalu tersedia nih gitu. Nah, bagi mama yang nggak ada ART berarti masak lain-lain, jadi bangun juga harus lebih pagi. Terus mungkin juga dari segi jadwal itu harus lebih diatur ya supaya terencana gitu. Hari ini mau ngapain, rutinitasnya tuh habis dari sini ngapain lagi gitu. Jadi perencanaan yang baik sih insya Allah akan mendapatkan hasil juga yang baik. Terus kemudian juga jangan suka menunda tugas. Ini pasti guru-gurunya juga nih ya. Benar sekali nih Bu, poin penting. Poin penting. Jadi kalau misalnya ada PR gitu kan, atau ada tugas-tugas yang kan betul harus segera dikerjakan. Karena terutama bagi mama-mama yang bekerja, paling ada waktu kan malam ya untuk mendampingi anak belajar gitu. Kalau ditunda lagi numpuk, 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4 seterusnya, jadi makin berat gitu. Jadi ya bisa mungkin anak juga kolaborasi dengan orang tuanya, mah ada tugas ini loh mah, ada yang saling mengingatkan lah gitu prinsipnya. Terus juga menempatkan bahwa anak memang harus di posisi yang utama ya Bu Selvi, Bu Dara, anak prioritas gitu ya istilahnya. Apalagi kalau mama bekerja ini kan harus bagi waktu semuanya ya, jadi istri yang bantu cari nafkah juga gitu kan, nah, terus harus ngasuh anak, jadi guru lagi gitu kan misalnya gitu. Triple betul. Jadi tapi tetap menempatkan anak pada posisi prioritas gitu. Jadi ya kalau memang bisa bawa anak bekerja ya dibawa. Kalau memang kira-kira anak butuh bantuan kita ya jangan segan-segan untuk membantu anak dulu gitu, dan pekerjaan bisa dibagi-bagi lah gitu waktunya ya. Terus juga jangan lupa kolaborasi dengan orang di rumah, misalnya dengan suami ya kalau yang ada neneknya atau ada kakeknya gitu ya. Komunikasi itu penting Bu Dara, Bu Selvi, supaya tahu gitu pembagian tugasnya, lain-lain. Saling membantu. Betul, setuju banget. Jadi nggak semua papa mama gitu ya istilahnya. Terus juga kemudian komunikasi dengan guru itu juga penting. Iya benar. Ya alhamdulillah Al-Azhar gurunya semua komunikatif ya, dari WA juga selalu merespon, ada pertanyaan, ada kesulitan. Jadi kita sebagai mama atau sebagai orang tua jangan segan-segan untuk menghubungi guru wali kelas masing-masing atau guru mata pelajaran masing-masing. Kira-kira anak kita nih ada PR yang ketinggalan nggak sih, PR yang lupa nggak gitu ya, atau bisa mengejar misalnya ada tugas, kelainan ada yang kurang nggak gitu. Jadi jangan segan-segan menghubungi guru-gurunya, karena guru-gurunya baik-baik semua gitu ya. Terus juga jangan lupa untuk mama-mama yang misalnya ada urusan dapur, ya mungkin bisa juga dicicil nih di hari libur. Kadang mama-mama ini kan pagi udah sibuk gitu ya Bu, mau masak juga ribet gitu. Jadi jangan pilih menu yang susah, udah yang gampang-gampang aja. Setuju. Sekarang Google kan udah banyak gitu ya, mau tips menu apa yang praktis sih ya. Jadi jangan dipersulit dengan urusan dapur gitu, dipermudah aja. Dan terakhir ya, dengan kondisi pandemi seperti ini jangan lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya, pencipta kita ya. Ini memang suatu bentuk takdir yang sudah terjadi seperti ini. Jangan lupa untuk menyebut anak di setiap doa kita. Betul. Jadi doa orang tua insya Allah makbul ya, dijabah gitu. Jadi untuk anak supaya lebih baik, kemudian anak soleha, saya soleh dan soleha lain-lain, jangan lupa menyebut anak di setiap doa.
sebenarnya sih dua sholat sunnah sih Bu Selfie, Bu Dara, yang seperti gembok dan kunci gitu Bu istilahnya. Itu tahajud sama duha. Iya. Kalau dua sholat sunnah itu dikombinasikan, insya Allah betul untuk aktivitas kita sehari-hari ya, urusan dunia juga dimudahkan gitu. Mudah untuk doa kita lah tentang anak, tentang pekerjaan lain-lain, insya Allah akan dimudahkan seperti itu. Wah, bagus sekali ya Bu Dara tips dan triknya. Jadi tips dan triknya itu tidak hanya dilakukan di dunia saja ya, jadi bukan hablum minallah saja, tapi hablum minallahnya juga harus ditingkatkan ya Bu Dara ya. Benar sekali, saya setuju sekali nih Bun. Jadi memang hal yang paling utama yang harus kita lakukan itu adalah di pagi hari. Nah jadi kalau di pagi hari itu sudah baik dilaksanakan, artinya kita sudah mau perencanaan yang baik, insya Allah hasilnya pun akan baik. Seharian itu jadi moodnya juga baik gitu ya Bu. Moodnya juga Berjalan karena dengan mood orang tua apalagi Bunda ini harus terjaga dengan baik. Betul, kalau pagi udah gedubrak kesiangan, aduh, Nanti hektik sampai sampai malam. siang sampai sore sampai malam betul, jadi main terus deh sepanjang hari. Iya, belum lagi tekanan di pekerjaan dan segala macamnya. Betul. Dan yang paling penting juga, alhamdulillah ya Bunda juga sudah merasakan kita guru-guru di Al-Azhar 57 Jambi sangat komunikatif ya. Alhamdulillah. Ya, jadi sebenarnya apapun kendala dan hambatan yang dirasakan orang tua itu disampaikan ke gurunya, dan insya Allah kami sangat terbuka sekali menerima semua keluh kesah dan saran pun juga kami sangat terima. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk anak-anak kita bersama ya, untuk kedepannya lebih baik seperti itu ya. Tetap dipertahankan, tetap semangat ya semuanya. Iya, semangat orang tua, semangat anak, semangat Guru guru juga semangat. betul. Oke, berarti dari kesimpulan semua yang telah Bunda ceritakan tadi, berarti kita sebagai orang tua tidak perlu mempush Ananda untuk tetap terus belajar itu Bunda, tapi membimbing Ananda di apa yang dia sukai, tentunya prosesnya itu ya, iya, pelajarannya, aktivitasnya ataupun permainannya yang dia sukai. Harus seimbang. Nah, biar Ananda juga lebih semangat tetap ikut sekolah di rumah. Jadi jangan kalau Alena di apa nggak ditargetkan nggak Bun? Oh harus sekian ya, sekian seperti itu. Bagaimana Bun? Prinsipnya sih Ahlena ngikutin dengan ini sekolah ya, KPJJ ya, itu keren ya. Pembelajaran Jarak jauh itu yang oke banget dari Al-Azhar 57 Jambi. Jadi terencana tadi ya, balik lagi ke perencanaan yang baik gitu. Jadi guru-guru sudah merencanakan kan aktivitas untuk minggu depan, betul. Jadi dari bermodalkan KPJJ itulah mama-mama atau orang tua bisa tahu kira-kira target dalam 1 minggu ke depan itu anak ini apa sih yang harus dicapai, pelajaran apa aja sih yang mau dimulai gitu. Jadi jangan malas untuk baca KPJJ karena pasti dari hari Sabtu guru-guru sudah langsung share ya di WA grup masing-masing KPJJ-nya. Jadi bagi yang punya fasilitas printer ya mungkin bisa di-print, atau kalau yang nggak ada pun bisa terus dibaca-baca. Betul, sekarang gadget sudah canggih ya, dimanapun kapanpun kita bisa online gitu istilahnya. Jadi ditargetkan boleh, tapi jangan terlalu ditekankan. Betul, jadi mengikuti dengan target sekolah aja gitu kan, minggu ini apa misalnya hafalan harus sampai mana gitu, atau misalnya ada tugas tematik atau tugas apa lain-lain yang penting memenuhi saja gitu kriteria untuk KPJ itu, jangan terlalu udah ditekankan lagi untuk lebih dari itu enggak. Jadi kita berpedoman pada KPJ yang udah di-share aja sih sebetulnya. Kita juga guru-guru ada reward ya Bu Dara ya, jadi untuk anak-anak yang misalnya di Zoom-nya target. Iya benar, apa aja Bu Dara? Ya hafalannya nih hafalan surah-surah, mencapai target dan juga hadis tentunya. Dan kalau mereka rajin masuk ke Zoom di pagi hari, pagi-pagi. Ada Zoom, ada rewardnya juga ya. Itu salah satu penyemangat juga ya bagi anak-anak itu kan.
Jadi apresiasi itu Bunda sangat penting juga kan Bun untuk Ananda kita ya di rumah. Jadi apresiasi itu tidak hanya bentuk barang ya, tapi juga salah satu pujian. Nah, itu sangat mempengaruhi sekali dalam memotivasi anak kita ya Bunda. Reward nggak harus selalu dalam bentuk sesuatu yang mahal ya atau mewah gitu. Jadi kadang hal-hal yang ringan-ringan lah gitu, betul dalam bentuk pujian, atau misalnya dia pengen nanti kalau udah selesai ujian makan es krim gitu misalnya, itu kan hal-hal sebenarnya nggak terlalu berat gitu ya. Nah, tapi yang penting dia berkesan dan bersemangat untuk mencapai itu gitu. Ya, kita sudah sampai di akhir pertanyaan ya ternyata ya, nggak terasa sekali. Ya, sudah terasa sekali. Semuanya sudah dikupas secara baik dan rinci ya, dan terakhir itu sudah diberikan tips dan triksnya oleh Bunda Alena yang lebih kita kenal dengan Dokter Olin pada hari ini. Terima kasih sekali Bunda atas sharingnya. Saya terima kasih sudah diberikan kesempatan. Bukan bermaksud menggurui, hanya sekedar berbagi aja lah ya. Karena dengan tema kita hari ini yaitu orang tua Berbagi. ya. Ditunggu ya untuk episode-episode selanjutnya dengan tema-tema yang menarik tentunya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Saya Miss Selvia, Saya Budara. sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.